Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alpin Motor. Baiklah, langsung saja di sini di depan saya ada satu unit motor Suzuki Satria F150 ya. Langsung saja ke permasalahannya tanpa perlu basa-basi, tanpa lama-lama, yaitu hilangnya pengapian. Tidak ada pengapian ya. Kita coba langsung ya. Soalnya belum saya coba ini. Ya. Kita cabut dari busi. Tang deh. Oke. Motornya kontak wes. Engkol hilang lagi, nggak ada pengapian, udah ya, motornya hilang pengapian. Sebelumnya kata yang punya motor ya, jadi kita tebak dulu, kita telusuri awal mulanya seperti apa ya, supaya nanti kita mudah untuk menganalisa permasalahan ya. Jadi kata yang punya motor ini tadinya sempat berbet ya, lama berbet, makin parah dan mati, tidak ada pengapian. Dan juga sudah dicek ya, entah di mana ngeceknya, sudah diperiksa, katanya ini tidak mau menyala ya. Dan juga kata yang punya motor, katanya di bagian kiproknya yang bermasalah, kata yang punya motor ya. Jadi di sini kita buktikan apakah benar apa tidak di bagian regulator atau kiproknya yang bermasalah ya. Sebelumnya untuk memeriksa di bagian jalur kabel ya, kita buka dulu di bagian box ya, box belakang dan box sayap. Kita buka supaya nanti teman-teman bisa jelas melihat permasalahannya itu berpusat dari mana ya, supaya menjadi edukasi nantinya ya, supaya teman-teman paham dan bisa memahami lebih cermat lagi ya. Baiklah, videonya saya sedikit percepat untuk pembukaan di bagian bodi. Baiklah, untuk di bagian bodi ini sudah kita buka ya. Kita lanjut pemeriksaan. Wow. Ini di kabelnya sudah berantakan. Kabelnya sudah berantakan, kemungkinan besar kita memperbaiki sisa orang ya. Di bagian kabel ini, nah ini sudah di jumper. Kita cek di bagian regulator kabelnya amburadul ya. Jadi kita coba buka regulator dari CDI, kita cabut dulu ikatannya. Obeng. Oke. Kiprok. Iya. Ya, regulator pun kiprok. Jadi kita buka di bagian kiprok. Jika tidak tahu regulator itu kiprok itu regulator. Kita buka di bagian kabel. Kita cek dari pusat dulu ya. Nanti kita bertahap dari sepul. Sudah dari sepul ke regulator, dari regulator nanti masuk ke ini, ke apa? Ke kontak. Setelah masuk ke kontak nanti masuk ke CDA. Setelah masuk ke CDA masuk ke coil. Setelah masuk ke coil nanti langsung ke busi ya. Kita pengecekan secara bertahap. Kita buka dulu di bagian kabel.
Ini berantakan sekali nih kabel. Amburadul. Ya, kita lepas-lepas dulu di bagian isolasi. Oh hai. Mantap ya. Kabelnya mantap. Ya, lihat guys. Kabel regulator parah. Kabel CDA ini sudah parah ya. Kita buka di bagian soket spool. Mana ini soket? Nah ini. Kita lepas dulu di bagian isolasinya. Angel. Ini jalur kabelnya amburadul. Ini nyambung kabel kayak gini, ini berani sekali nih ya. Nggak ada gitu dalam pikirannya, takut ada pikiran gimana, takut konsleting atau gimana ya. Pede aja kayaknya ini. Lihat guys, tidak memikirkan ya, biaya CDA ini lumayan mahal kalau untuk yang ori. Regulator juga mahal kalau untuk yang ori. Spool juga mahal kalau yang ori. Ya, tidak ada kepikiran ke situ mungkin. Jika terjadi konsleting, resikonya CDA mati. Ya. Baiklah, kita coba buka di bagian spool. Kita cabut songket spool. Nah, ini songket spool. Ini ada dua konektor. Yang satu ini untuk pulsar, ya. Untuk pulsar jenis motor Satria FU ini ada dua kabel, pulsar positif dan pulsar negatif. Kita buka dulu di bagian isolasinya. Nah, ini juga terkelupas. Nah, sambungannya lepas. Ya, ini untuk pulsar dan ini untuk yang menghidupkan. Satu kabel yang untuk menghidupkan dari spool, yaitu warna putih strip merah ya. Ini tegangan yang nantinya masuk ke regulator ya. Setelah ke regulator keluar kabel warna merah, masuk ke kontak ya. Dari kontak langsung masuk ke CDA ya, kabel yang berwarna oranye. Nanti setelah dari CDA warna oranye, nanti keluarnya output dari CDA yaitu kabel yang berwarna putih strip biru ya. Nah, itu langsung masuk ke coil. Dari coil nanti masuk ke busi ya. Ya, kita cek di bagian sini dulu. Lampu dek, lampu.
lampu sing tempat ngetes kan. Nah, ini bisa teman-teman gunakan alat canggih. Ini belinya jauh dari Jepang, ya. Ini jari-jari. Kita inisiatif buat sendiri, bukan dari Jepang. Di Jepang mana ada yang kayak ginian, ya. Ini jari-jari, ini bohlam sen, dan ini dudukan lampu sen. Jadi kita koneksikan positif dan negatif, atau sebaliknya negatif dan positif. Kita cek dari yang menyalakan motor, ini yang warna putih strip merah. Kita cek yang warna putih strip merah. Kita koneksikan di sini satu, ya. Kita koneksikan, kita tempelkan. Dan ini satunya ke bagian bodi motor ini sendiri, bagian besinya ya, kita engkol. Bisa teman-teman lihat. Bat, salah. Nah, lagi. Up. Lagi. Ya, ini bisa teman-teman bisa lihat. Jika yang sudah terbiasa dalam pengecekan pengapian, yang dari sepul untuk cahaya di bagian bohlam, di bagian sini ya. Sepul lemah dan sepul sudah, maksudnya sepul lemah dan sepul masih bagus, itu ketahuan dari cahaya yang keluar dari bohlam ini ya. Jadi tegangan normalnya, cahayanya seperti apa, itu bisa kita lihat dari cahayanya jika yang sudah terbiasa ya. Kita nyalakan lagi, engkol ya. Saya kira cahaya segini ini normal. Tegangan dari sepul ini normal, ya. Dan kita cek yang sepul untuk pencahayaan. Sebenarnya ini tidak untuk menyalakan motor, tapi apa salahnya kita cek, ya. Ini untuk lampu yang warna kuning, engkol. Maning. Up. Tegangan yang dari sepul ini normal ya. Pencahayaan maupun tegangan yang nantinya akan menyalakan pada motor ini sendiri ini normal. Dua kabel ini normal ya. Dua kabel ini normal. Ini kita tak usah pakai dulu karena ini untuk pencahayaan, bisa langsung saja ya. Langsung saja kita sambung lagi. Nih cara penyambungan supaya nantinya lebih kuat lagi. Ini cara penyambungannya seperti ini. Kita bagi dua, kita satukan, kita putar masing-masing. Setelah seperti ini kita satukan lagi. Solasi dek. Nah, baru beka. Nito. Nah, itu lah. Kita isolasi ya, supaya tidak terjadi konsleting nantinya. Klik ya. Kita rapihkan untuk di bagian sini. Klik. Sudah aman ya, aman. Jadi pengecekan pertama di bagian sepul ini tidak ada masalah ya, tapi untuk di bagian pulsas atau pulsar ya, ini pulsar belum kita ponis masih normal apa sudah tidak normal. Nanti ketahuannya pas nanti masuk ke CDI ya.
Baiklah, selanjutnya kita masukkan ke sini, ke konektor di bagian, kita sobek dulu isolasinya. Nah, jika teman-teman pengen tahu jalurnya, ya kita buka dulu. Tuh, manu kita deh mantep amat lengke. Terus, wow, mantap. Baiklah, itu sekedar hobi. Lanjut, ya. Nah, ini berantakan sekali. Ini yang dari spool, ya. Ini konektornya. Kita masukkan, klek. Ini dari tegangan yang dari spool yang sudah kita cek tadi. Dua tegak kabel ini, ya, mengalirkan tegangan normal. Kita buka lagi di sini. Kabel tempat ikan. Ya. Sekalian untuk di bagian kabel ini, ya. Ini sudah terlepas. Sudah banyak sambungan. Ya. Nah, kita lihat dulu jalurnya. Ini masuk ke sebelah sini, benar, betul sekali. Nanti keluar kabel warna merah. Ini nanti masuk ke kontak, lanjut ke CDA. Terus ini massa. Ya, betul sekali, ini massa. Nanti yang bawahnya ini untuk pencahayaan, betul. Jadi jalur di bagian regulator tidak ada masalah, ya. Lanjut ke pengecekan. Nah, di sini, ya. Di sini berhubung udah sambungan, ya. Sudah terkelupas kabelnya, sekalian kita putus dua kabel ini, ya. Untuk pencahayaan dan tegangan yang nantinya untuk menghidupkan pada motor ini sendiri. Selanjutnya pengecekan yang sepele, ya. Yang biasa tidak dicek, yang selalu diabaikan, konektor. Biasanya di bagian konektor ini mengalami keeroran, ya. Jadi kita cek dulu. Kita buka di bagian kabel kedua-duanya. Ya. Tadi di bagian spool sudah teman-teman lihat jelas bahwa ada tegangan, lampu bohlam ini menyala. Sekarang masuk ke konektor, ya. Keluar ke konektor, dari konektor apakah masih ada tegangan? Ya, kita cek. Pertama kita cek yang kabel ini, putih strip merah, untuk menyalakan pada motor ini sendiri. Jika menyala berarti konektor ini tidak ada masalah. Engkol. Menyala. Up. Lanjut kabel yang berwarna kuning untuk pencahayaan yang dari spool. Kita cek. Jika tidak mengeluarkan tegangan, berarti konektornya bermasalah. Lagi. Normal. Jadi saya pastikan, ya, konektor ini tidak ada masalah. Lanjut kita sambung. Nah, untuk jalur ke sini, ya. Ini saya tidak rapihkan dulu. Ya.
tidak rapihkan dulu. Ini sekedar untuk ponisan saja. Nanti setelah motor ini menyala langsung kita rapihkan ya. Karena ini untuk pengetesan. Kita koneksikan ke sini. Ya. Kita cabut dulu di bagian konektor. Ini kok masuknya ke sini ya. Ini ada konsleting nantinya ya. Nah, yang ini kan masa ya. Ini masa dan ini untuk pencahayaan lampu yang 12 yang bukan 12 volt. Sebab yang dari 10 ini tegangannya tinggi ya, lebih dari 20 voltase. Nanti masuk ke regulator akan tersaring menjadi 12 volt. Nah, ini yang kabel kuning. Nah, ini secara tidak langsung akan terkoneksi ke sini ya, ke sebelah songket yang bagian bawah. Nah, sebelah sini. Sedangkan di bagian sini, nah bisa teman-teman lihat. Nah, ini yang seharusnya tidak berpisah, tidak terkoneksi ke bagian ground ya, pencahayaan songket sebelah sini. Ini terkoneksi dengan ground, dengan masa ya. Ini dipastikan walaupun hidup motor akan berbet, tidak akan normal karena terjadi konsleting di bagian spool ya. Spool DC ini yang untuk pencahayaan konslet menempel dengan ground. Nah, ini seharusnya kalau kita ingin menjumper, ini masuknya jangan ke sini. Karena di bagian connecting ini mungkin ya sudah rusak. Ya, konektor ini sudah rusak. Jadi dilakukanlah hal seperti ini, jumper ya. Seharusnya ngelipetnya jangan ke bagian sini. Nah, ke sini ngelipetnya. Biar nantinya tidak terjadi konsleting, tidak terjadi koneksi antara ground dan tegangan low watt yang lebih 12 volt dari spool masuk ke regulator. Ini tidak terjadi konslet ya keduanya. Jadi harusnya ke sini. Nah, baiklah, kita koneksikan untuk pengecekan. Nah, ini jangan dulu terlalu rapi, nanti kita akan buka lagi, kita rapikan lagi. Nah, ini kabel warna putih strip merah yang dari spool. Kita cek di bagian songket kiprok. Nah, ini konektor kiprok. Kita coba nyalakan. Apakah ada tegangan? Up. Songket ini normal. Konektor ini normal, berarti tersalurkan ya. Tersalurkan atau terkoneksi dari spool masuk ke bagian sini. Songket ini normal untuk yang ini. Ini sekedar pengecekan, nanti songket juga kita ganti, konektor ini kita ganti pasti karena ini parah rusak. Ya. Selanjutnya ya, masa ground. Nah, ini. Kalau untuk mengecek ground masa, kita membutuhkan multimeter. Multimeter deh. Kita putar ke bagian sini, pegang deh. Kabelnya sudah putus. Nah, kita tempelkan di sini. Berarti ini terkoneksi, ya. Nah, kita cek ke bagian sini. Ini kurang nyampe, tarik dulu. Nah, ini ground, ini masa, nih yang ini, ya. Ini ground kita koneksikan. Kita tempelkan ke bagian bodi motor ini sendiri. Terserah kemana, yang penting ke bagian bodi mesin, ya. Kita tempelkan. Nah, bisa teman-teman lihat. Masa atau ground ini terkoneksi.
ya. Berarti kabel warna hitam ini yang nempel ke bagian konektor pada regulator ini sudah terkoneksi. Coba ke sini. Ya. Ini menandakan bahwa kabel hitam ini tidak ada putus arus, tidak ada putus yang dari gulungan atas, gulungan 1. Intinya kabel hitam ini terkoneksi ke bagian bodi mesin ini sendiri, bodi besi motor ini sendiri, ya. Baiklah, ini sudah terkoneksi. Dan ini untuk pencahayaan, ya. Untuk pencahayaan kita biarkan saja dulu, ya. Karena tugas kita yaitu mencari pengapian pada kuil supaya mengeluarkan percikan. Untuk di bagian lampu ini pencahayaan, ya, kita lepas dulu. Kita tidak gunakan dulu. Yang penting motor ini menyala. Nah, kita masukkan regulator klep, ya. Yang dibutuhkan untuk menyalakan motor pada regulator motor Satria FU ini, ya, ini ada 3 biji, ya. Input yang menuju regulator, nanti outputnya warna merah, ya. Dan ini ground, masa regulator. Jika masa ini tidak terkoneksi ke bagian regulator, ya, pada regulator ini tidak akan berfungsi, tidak akan bekerja. Walaupun bekerja, ini tegangannya tidak tersaring menjadi 12 volt, ya. Jadi nantinya keluarnya low watt. Cek lidek ya. Nah, ini outputnya yang nanti masuk, ya. Ini input yang menuju regulator, output dari spool menuju regulator yang tegangannya melebihi dari 20 voltase, ya. Nanti masuk ke regulator, keluarnya ini, ya, sudah tersaring, keluarnya warna merah persis di bawah kabel ini, ya. Ini nanti tersaring, keluarnya menjadi 12 volt lebih atau 13 voltase, ya. Jika melebihi voltase batas maksimal, ya, misalkan 17 voltase sampai 20 voltase, CCDI nantinya akan putus atau aki ini panas melebihi kapasitas aki. Kapasitas aki yaitu 12 voltase sampai 14 voltase, ya. Begitupun pada CDI. Nah, kita cek outputnya, ya. Jika ini tidak ada tegangan 12 volt, ya, dipastikan di bagian regulator ini rusak. Kita coba. Nah, engkol. Regulator ini normal, ya. Untuk regulator ini mengeluarkan tegangan, ya. Berarti ini normal. Lanjut, jangan dulu masuk ke kontak, ya. Kita langsung saja ke bagian CDI. Nah, ke bagian sini. Ini kabelnya, Masya Allah. Nah, ini kita lepas, ya. Kita buka dulu. Nah, kabel yang berwarna oranye ini, ya, nantinya secara tidak langsung dia akan terkoneksi ke bagian sini. Kalau sesuai prosedurnya, dari merah ini masuk nanti ke kontak,
ya. Output dari kontak ini warna oranye, ya. Output dari kontak 12 volt ini ke warna oranye. Kita koneksikan dulu. Nah, setelah terkoneksi seperti ini, nanti keluarnya ini, ya. Ini sudah di jumper. Kita putuskan saja dulu. Aduh. Kita putuskan dulu dari sini. Klep. Kita pisahkan dulu supaya nantinya tidak terjadi konsleting. Kita jauhkan. Kita pisahkan supaya tidak ada yang menyatu satu sama lain. Ya, sekali lagi ini bukan untuk merapihkan, tapi ini untuk sekedar memponis CDI atau di bagian regulator yang bermasalah atau di bagian spool. Untuk memponis saja apakah rusak apa tidak. Jika tidak ada yang rusak, nanti kita rapihkan ulang, ya. Ini masuk, ya, tidak masuk ke kontak dulu. Seharusnya kalau prosedurnya ini masuk ke kontak, nanti paralel ya. Ini masuk ke aki, ya, dan ini paralel lagi, nanti masuk ke kontak. Setelah masuk ke kontak, outputnya nanti keluar masuk ke kabel warna oranye, ya, yang dari CDI. Setelah dari oranye, output dari CDI keluar yang berwarna putih strip biru. Ini masuk ke coil. Kita cek. Apakah ini ada tegangan? Nah, kita koneksikan lagi. Kita cek menggunakan alat ini yang belinya dari Jepang jauh. Bikin sendiri, ya. Setelah seperti ini, kita koneksikan ke bagian bodi pada mesin ini sendiri. Dari CDI ini tidak mengeluarkan tegangan, ya, tidak mengeluarkan tegangan. Sekali lagi, nah, ini tidak mengeluarkan. Jadi antara CDI rusak atau tidak. Kita cek di bagian massa CDI. Jika massa CDI tidak terkoneksi pada bodi motor ini sendiri, dijamin CDI tidak berfungsi, tidak mengeluarkan api. Nih, cek lagi. Ya, kita cek yang hitam strip putih, apakah terkoneksi ke bagian bodi motor ini sendiri. Ke sini saja, jangan jauh-jauh. Kabel hitam terkoneksi, ya, kabel hitam ini terkoneksi. Berarti massa pada CDI tidak ada masalah. Sekali lagi, ya, kita cek satu langkah lagi, ya. Kita cek di bagian pulsar, ya. Kita cek di bagian pulsar. Jadi maaf ya, untuk pengecekan output dari CDI, ya, ini membutuhkan pulsar terkoneksi terlebih dahulu yang dari spool. Karena di bagian pulsar ini
lupa ya, belum kita koneksikan. Nah, ya, belum kita koneksikan. Jadi terlebih dahulu kita koneksikan. Klek. Nah, baru kita cek di bagian sini output dari CDA, kabel putih strip biru. Nah, ya, jadi kita cek lagi. Jadi untuk pemonisan di bagian CDA rusak ya, belum ya, belum waktunya. Nah, kita tempelkan ke bagian bodi sini. Ntar dulu, ini lagi ya, ini tidak menyala, maaf ya, tidak menyala karena yang sudah masuk ke CDA keluar, yang nantinya masuk ke coil ini sudah tegangannya berubah menjadi AC ya, mungkin karena ini tidak menyala, menggunakan bohlam ini tidak menyala, mungkin tegangannya sudah berubah menjadi AC ya, karena bohlam ini DC tidak akan menyala jika masuk ke tegangan AC ya. Dari ini DC, jika dimasukkan ke kabel ini yang tegangannya AC, ini tidak akan menyala. Begitupun sebaliknya ya. Jadi cara pengecekannya kita membutuhkan kabel. Nah, kabel kita koneksikan ke sini ya. Kita koneksikan dan ini kita tempelkan ke bagian bodi motor ya, coba. Nah, kita klik dulu ini bagian masa, kemungkinan ini ada catnya. Nah, bisa teman-teman lihat kode kita dekatkan. Ya, ini tegangannya besar, kali lagi biar kelihatan. Tuh, lagi ya, ini mengeluarkan tegangan yang nantinya ini masuk ke coil. Nah, ini langsung ke coil karena ini sudah kita tadinya sudah di jumper, bisa kita langsung cabut saja dulu. Nah, ini kabelnya jelek, kita ganti dulu kabelnya ya. Ini kita ganti. Untuk di bagian ujungnya ini karena ini sudah jelas mengeluarkan api. Nah, ini masuk ke coil. Mana kabel coil? Nih. Kabel coil. Nah, ini. Coba kita buka aja kuilnya biar teman-teman melihat ya. Kunci L. Jangan, aduh, masanya putus lagi. Nah, ini ya, ujung kabel tadi kita koneksikan ke sini dulu.
Ya, ini sekedar untuk membuktikan saja. Bukan untuk merapihkan. Untuk merapihkan ini beda lagi. Ini untuk memponis saja. Memponis permasalahan. Ini kabel massa. Kita pasang lagi. Nyampe tidak ke sini, Dek. Nyampe. Kita pasang lagi seperti semula. Ana ring lah, Kak. Oke. Nah, datang, Dek. Yang dari CDA ini sudah masuk ke kuil. Nah, outputnya kabel yang besar ini, ya. Seharusnya ini mengeluarkan percikan api, ya. Seharusnya, karena untuk di bagian sini ini normal. Jika tidak mengeluarkan percikan api, ya, kuilnya bermasalah. Engkol. Nah, lagi. Ini sudah mengeluarkan. Silau tidak terlihat, jadi teman-teman tidak melihat percikan apinya. Kalau di kamera ini tidak terlihat, kurang jelas. Kita coba lagi. Lihat tidak? Lagi. Ya, sudah terlihat. Sekali lagi. Sudah apinya besar. Kita langsung koneksikan ke bagian pada cangklong busi. Ya, cangklong businya sudah diperban. Parah. Kita coba saja apa salahnya, kita coba. Ya, kita masukkan ke sini. Kita coba pasang ke bagian businya. Jika tidak menyala, ya dipastikan ini antara dua permasalahan lagi, cangklong busi dan busi. Dan jika ini menyala, berarti cangklong busi dan busi tidak ada masalah. Coba nyalakan. Ya, motor sudah menyala. Coba engkol maning, Dek. Mudah dihidupin ya. Ya. Wes. Sedikit. Ya. Jadi permasalahannya kiprok atau regulator tidak ada masalah, ya. Di bagian CDA tidak ada masalah, ya. Di bagian coil tidak ada masalah. Di bagian cangklong busi tidak ada masalah. Di bagian busi pun tidak ada masalah. Jadi permasalahannya
Kemungkinan besar satu, ya. Tadi yang dari konektor di bagian regulator. Kabel yang ini, ya. Kabel untuk pencahayaan ini terkoneksi dengan ground. Ya, terkoneksi dengan ground, maka terjadilah konsleting, ya. Tegangan arus balik, ya, yang seharusnya masuk ke kiprok, ke regulator, ini ngebalik yang kabel ini warna kuning untuk pencahayaan. Jelas ini nantinya akan menghambat ke arus tegangan yang nantinya untuk menghidupkan motor. Kabel warna putih strip merah, karena ini, ya, di bagian dalam spool ini saling berkaitan, ya, tidak jauh beda antara kabel putih strip merah dan kuning strip putih, ya. Terjadilah konsleting di bagian spool, harus ngebalik dari kabel warna kuning ini. Terjadi konsleting menempel ke bagian bodi, maka terjadilah spool panas, ya, dan nantinya akan mengganggu ke kabel yang berwarna putih strip merah. Tegangannya akan tidak normal, ya, keluarnya. Satu, itu permasalahannya. Yang kedua, kemungkinan di bagian kabel, ya, kabelnya ini berantakan, amburadul, ya, kabelnya amburadul. Jadi cuman sekedar itu, dua permasalahan. Jadi intinya ini tidak ada yang rusak. Aduh, keselak. Terlalu banyak bicara mungkin, ya. Di bagian komponen yang sudah kita cek, ini tidak ada yang rusak, ya, tidak ada yang rusak. Ini sekedar ponisan saja, ya, untuk memonis, bukan untuk merapihkan. Beda lagi kalau untuk merapihkan, nanti semuanya kita rapihkan. Di bagian konektor regulator ini kita ganti, dan di bagian konektor CDA kita ganti, ya, dan di bagian kabel semua dipastikan sudah terkoneksi, ya, kita rapihkan lagi. Jadi mungkin ini sekedar ponisan saja, ya, cara cek regulator spool CDA, ya. Jadi untuk merapihkan beda lagi, tidak saya videokan, ya. Ini sekedar ponisan saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang sedang membutuhkan, yang sedang kebingungan, ya, cara pengecekan di bagian spool, regulator, dan CDA. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, ya, yang berkaitan dengan motor yang ada di depan saya, motor Satria F, ya, di bagian kabel-kabelnya, jalur-jalurnya, silakan komentar di kolom komentar, ya, supaya saya nantinya semangat lagi untuk berbagi dan beredukasi. Silahkan dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe, ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya nanti, ya. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum.